Udah kita masuk ke mati aja ya. Udah bismillah ya. Jadi Allah itu mengirimkan kita dua pengingat. Kata Rasulullah, cukuplah kalau kita mengingat atau berpedoman atau mendengarkan nasihat dari dua pengingat tersebut. Pengingat yang pertama itu hidup dan pengingat yang kedua itu diam. Yang satu hidup, yang satu mati, yang satu berbicara, yang satu diam. Maka pengingat yang berbicara ini adalah Al-Quran dan pengingat yang diam itu adalah kematian. Imam Al-Ghazali ketika membicarakan hal ini, ayat pertama yang beliau singgung itu surat Hud yang kemarin, ayat 15-16. Bahwasannya orang yang berusaha untuk di dunia pasti akan diberikan kesempurnaan usahanya, hasilnya di sini, cuman mereka nggak dapat bagiannya di akhirat, dan buat mereka itu neraka dan seterusnya. Dan sungguh yang memisahkan antara keberhasilan dunia dengan dengan, dengan siksa di akhirat itu, adalah pengingat yang diam tadi, yaitu kematian. Terus kalau kita bicara rukun iman, ada iman kepada hari akhir, yang kita kenal dengan istilah kiamat. Kiamat itu kan ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kalau kita nggak sering-sering mengingat atau membiasakan diri untuk paham, kita punya risiko untuk salah persepsi. Bahwasannya kiamat besar itu misalnya Dajjal atau pokoknya peristiwa-peristiwa akhir zaman yang masif, Ya'juj Ma'juj ya. Kemudian kita merasa kiamat kecil itu kayak gempa bumi, kekeringan, padahal yang kayak Dajjal, kayak Ya'juj Ma'juj itu dia tanda besar untuk kiamat besar. Sedangkan musibah-musibah yang lain itu tanda kecil untuk kiamat besar. Jadi tanda kiamat besar yang besar itu ada 10. Maka tanda kiamat yang lain itu tanda kiamat yang kecil, bukan kiamat kecilnya. Sedangkan kiamat kecil itu adalah kematian. Kalau teman-teman buka surat Al-Qiyamah itu ya, orang-orang itu bertanya-tanya, kapan hari kiamat datang? Terus mereka bermaksiat, merasa kalau kiamat itu masih nanti, atau mereka merasa kiamat itu tidak akan datang. Kalau kita bayangin, yang dimaksud itu kiamat yang sangkakala ditiup. Itu kiamat besar. Tapi ketika nyawa ini berpisah dari jasad, itu kiamat kecil. Jadi kalau kita bicara sekarang kita sudah di akhir zaman, kiamat besar itu dekat sekali, maka mati jauh lebih dekat. Terus dikatakan dalam sehari, malaikat Israel itu datang kepada kita sebanyak 70 kali. Kemudian kalau kita sedang tidak dalam keadaan mempersiapkan kematian, maka malaikat maut ini berlaku padanya mengasihani. Satu atau kedua mencibir. Ini sungguh sia-sia apa yang dia perbuat, padahal sebentar lagi waktunya tiba. Terus sedikit ini ya, sekalian nyambung sama yang kemarin tentang Nabi Isa. Ketika kita bicara kalau kematian itu memisahkan antara apa yang dicinta dengan apa yang mencinta, memisahkan apa yang dimiliki dengan yang memiliki. Terus kemarin kita sempat singgung kalau segala sesuatu yang tidak dibawa mati, maka berlaku padanya keduniawian. Jadi kalau kita mengusahakan sesuatu, berproses kepada sesuatu yang hal itu tidak dibawa mati, maka sungguh kita sedang mengerjakan perkara dunia.
dunia dan akhirat, itu Nabi Isa kita bisa ngambil hikmah dari kisahnya Nabi Isa di mana beliau kemarin sudah disinggung ya kalau 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 mau beribadah itu pasti berpindah tempat. Suatu ketika waktu mau siap-siap berangkat, waktu mau siap-siap, safar dengan Hawariyun yang bersebelas itu, sama Nabi Isa jadi 12, kemudian ini tolong dicekin ya teman-teman kalau aku salah tentang jumlah Hawariyun ya. Terus tiba-tiba ada satu orang datang minta izin, "Wahai Nabi Allah, bolehkah aku ikut rombongan ini?" Dan Nabi Isa bilang, "Silahkan." Nah, sebelum berangkat, jadi mereka lagi ini ya kayak uh, pos keberangkatannya itu di agak di luar pemukiman. Dan mereka ngumpulin uang untuk beli bekal. Yang disuruh beli bekal itu orang barunya, orang yang tadi mau ikut ikut khuruj, mau ikut safar. Terus orang ini masuk ke pemukiman, dia pergi ke pasar. Ternyata uang yang dikumpulin bertiga belas tadi cuma cukup untuk beli 3 roti. Karena dia merasa nggak cukup, akhirnya dia makan satu, terus dia bawa 2 ke kemudian dia bilang uangnya cuma cukup untuk beli 2 roti. Kemudian Nabi Isa tanya, roti yang satu lagi mana? Kemudian orang ini mempertegas lagi, bahwasannya uangnya cuma cukup untuk beli 2. Nah, masalahnya nggak diperpanjang, mereka ini kan mulai perjalanan. Di tengah perjalanan itu mereka ketemu sungai. Terus Nabi Isa itu membagi powernya untuk jalan di atas air ke rombongan. Jadi orang yang tadi makan roti tanpa hak tadi, dia ikut ngerasain itu nikmatnya iman berupa jalan di atas air. Udah sampai seberang, Nabi Isa tanya lagi, roti yang satu di mana? Terus dia masih nggak ngaku. Terus lanjut perjalanan. Kemudian rombongan ini lapar. Terus Nabi Isa nyari di hutan, lihat ada rusa sama anaknya, induk rusa sama anaknya. Terus anaknya digendong, disembelih, kemudian diolah, dimakan gitu. Selesai dimakan, tulang-tulangnya dikumpulin lagi. Terus sama Nabi Isa diusap, tulang-tulang itu, pokoknya nyebrang ya Wan, nyebrang kan, terus nggak ngaku. Kemudian mereka lapar, makan, Nabi Isa berburu rusa, mereka makan. Terus tulang belulang dari rusa tadi itu diusap sama Nabi Isa. Kemudian dia hidup lagi. Kemudian sama Nabi Isa, rusanya ini dikembalikan ke ibunya. Terus Nabi Isa balik ke rombongan. Tanya lagi, roti yang satu di mana? Orangnya masih nggak ngaku. Tetap bersikeras bahwasannya uang yang dikumpulkan cuma cukup untuk beli 2 potong roti. Ya, oke, masalahnya nggak diperpanjang sama Nabi Isa. Lanjutkan perjalanan. Pas mau sampai, tapi nggak ditegaskan ya mau sampai ini jaraknya berapa. Cuman intinya tujuannya belum ketok atau mungkin ada di pintu gerbang dari tujuannya. Dan nggak dikatakan juga tujuannya apa, apakah itu pemukiman lain ataukah gunung tertentu atau pantai apa. Pokoknya sebelum sampai tujuan, orang ini dipanggil berdua, ngobrol berdua sama Nabi Isa jadi nggak sama rombongan. Terus Nabi Isa mengambil 3 bongkah batu. Besarnya seberapa teman-teman bayangin sendiri ya. Pokoknya Nabi Isa kemudian mengusap 3 batu tadi, batunya berubah jadi emas. Terus mereka berdua saling berhadapan.
Nabi Isa bilang, "Ini satu buatku, ini satu buat kamu." Kemudian Nabi Isa bilang, eee, "Satu lagi buat orang yang, eee, makan roti yang ketiga." Jadi emasnya yang satu ini buat malingnya. Nabi Isa bilang gitu. Kemudian yang orang yang makan roti tadi, dia bilang, "Wahai Nabi Allah, sungguh saya yang makan roti tadi." Jadi dia mengaku gara-gara diiming-imingi dengan emas. Kemudian Nabi Isa berkata, "Kalau gitu, ini semua emasnya buat kamu tiga-tiganya, tapi kamu nggak boleh ikut." Kemudian sama orangnya tadi diterima dalam pikirannya, daripada aku ikut ibadah susah-susah, jalan jauh, mending aku bawa ini bisa cukup untuk hidup entah bahkan untuk beberapa keturunan. Dia mikirnya gitu. Kemudian dia pergi balik. Nabi Isa dan teman-temannya lanjut, dia balik lewat jalur yang sama. Nah, di tengah jalan, eh, di tengah jalan dia balik ketemu 3 orang pencuri. Terus dia dibunuh. Terus emasnya diambil. Kebetulan peristiwanya terjadi itu dekat ini pemukiman yang pertama tempat berangkat itu. Kemudian 3 pencurinya itu lapar. Satu pencuri diminta untuk beli roti ke pasar. Yang 2 nunggu di hutan. Nah, pencuri yang beli roti itu dia mikir kalau roti ini aku kasih racun, maka temanku mati, emasnya bisa aku pakai semua. Yang nunggu di hutan mereka bersekongkol. Nanti begitu teman kita datang, mending kita bunuh aja supaya emasnya dibagi 2, enggak dibagi 3. Terus temannya datang bawa roti, dibunuh. Terus rotinya dimakan sama yang bunuh. Maka di tempat itu ada 3 mayat pencuri dengan 3 bongkah emas. Waktu balik, ketemu sama Nabi Isa dan rombongannya, mayat dari orang yang tadi nyolong roti, sama mayat dari pencuri yang mengambil emas, beserta 3 bongkah emas tadi. Terus Nabi Isa bilang apa? Seperti inilah perumpamaan dunia. Ya, jadi kita wafat, mereka tetap di situ, nggak dibawa. Bahkan ini ya jahatnya iblis. Kalau teman-teman perhatikan di kepercayaan-kepercayaan pagan atau Mesir atau Nordik, mereka dibikin mindset kalau mau selamat di akhirat itu harus bayar. Mereka harus nimbun emas, harus pakai baju yang bagus waktu mati. Ya, pokoknya mereka harus keep, possess, harus ngambil. Padahal kalau mau selamat itu kita harusnya ngasih, ngelepas, berkorban. Ini sedikit perumpamaan untuk menjembatani kita antara mati dan dunia, yang kita ambil hikmahnya dari kisahnya Nabi Isa. Terus kita lanjut tentang mati itu sendiri. Tanda mati itu ada 2 macam, yang kecil dan yang besar. Tanda kematian yang kecil itu misalnya penglihatan kita menurun, terlepas itu gara-gara gen, gara-gara kita suka lihat layar HP atau ngegame atau nonton TV, atau karena penyakit, atau karena kecelakaan. Intinya ketika penglihatan kita sudah menurun, di usia berapapun, maka itu tanda mati. Kemudian yang kedua, rambut kita beruban.
Kemudian yang ketiga, kita kena penyakit apapun itu. Kemudian yang keempat, kita punya teman atau kerabat yang sudah wafat. Bahkan kita tahu ada orang yang wafat saja, itu sudah tanda kematian buat kita. Kayak Nabi Daud. Nabi Daud itu, Nabi Daud. Nabi Sulaiman ya. Saya ingatku Nabi Daud. Nabi Daud itu lagi nyender di tongkatnya. Tapi nanti teman-teman, aku minta tolong teman-teman buat ngecek ya. Terus didatengin sama malaikat maut. Nah, Nabi Daud ini protes. Bukankah Allah telah menjanjikan tanda kematian bagi seseorang? Kenapa aku belum punya tanda kematiannya, kamu udah datang? Nabi Daud bilang gitu. Jadi Nabi Daud tuh nggak pernah sakit, rambutnya masih hitam legam. Kalau berlaku pirang ya pokoknya belum beruban lah. Kemudian penglihatannya masih bagus. Malaikat maut kemudian tanya, kamu punya teman namanya Joni nggak? Kemudian Nabi Daud bilang punya. Kamu punya teman namanya Aan nggak? Nabi Daud bilang punya. Joni sama Aan sekarang di mana? Nabi Daud bilang mereka sudah wafat. Kemudian malaikat maut berkata, sungguh itu tanda kematian buat dirimu. Oh iya, yang ditanyain kayak gitu Nabi Daud. Ingat aku. Tapi yang matinya berdiri Nabi Sulaiman. Dikatakan Nabi Sulaiman itu lagi ngawasin proyek. Ini aku cerita sedikit tentang wafatnya para nabi ya. Nabi Sulaiman itu lagi ngawasin proyek, senderan di tongkat. Kemudian beliau wafat, nggak ada yang sadar. Jadi petugas-petugasnya itu tetap kerja. Orang-orang baru sadar kalau Nabi Sulaiman wafat itu waktu tongkatnya udah dimakan rayap, terus lapuk, terus patah, beliau jatuh. Terus baru pada sadar, oh, kenapa? Raja kita sudah wafat. Sulaiman. Kemudian Nabi Yusuf itu kasyaf ya akan kalau fungsinya di dunia sudah cukup, sudah habis, kemudian minta mati. Minta matinya dia berdoa. Berdoanya dengan kalimat, ini kalau mau dipakai zikir afdal juga ya. Kalimatnya itu Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, tempat yang tinggi. Kalau arti harfiahnya gitu. Kalau mau kamu biasa baca Quran ada dalam kurungnya itu agak panjangnya, ya Allah, kembalikanlah aku kepada tempat kembali yang paling tinggi. Tapi kalimatnya cuman Allahumma rafiqil a'la. Nabi Yusuf, Nabi Musa kemarin udah dibahas ya matinya. Dan Rasulullah SAW tuh wafatnya ini diberi tangguh sampai beliau siap. Malaikat Jibril datang. Malaikat mau datang. Oh, datang untuk mencabut nyawamu, mau sekarang apa nanti? Rasul bilang bentar dulu, datang lagi, nanti dulu. Sampai Rasulullah SAW bilang cabutlah sekarang. Terus Nabi Idris juga pernah diceritain wafatnya di langit. Ya. Nabi Adam wafat dalam keadaan lupa kalau umurnya udah dikasih Nabi Daud. Terus ada satu Nabi yang ini, apa namanya? Jadi Nabi kan ada 124.000 ya. Aku lupa nama nabinya siapa. Pokoknya Nabi Bani Israel, dia ini dimusuhi rakyatnya sampai mau dibunuh. Terus dia lari. Lari dalam perjalanan ada pohon buka. Wahai Nabi Allah, masuklah ke dalam diriku. Terus dia masuk. Nah, terus pohonnya nutup. Tapi waktu pohonnya nutup ini, ada setan yang narik jubahnya Nabi tersebut. Jadi narik kain dari pakaiannya. Jadi waktu pohonnya nutup, ada kain ngelewer-ngelewer gitu di luar.
Kemudian ketika kaumnya ngejar, lihat di pohon itu ada kain yang keluar, mereka berasumsi kalau nabinya ada di dalam pohon tersebut. Terus sama mereka pohonnya ditebang, sekaligus dengan badan dari nabinya. Terus Nabi Yahya alaihi salam, yang kemarin sempat diceritain wafatnya ini gara-gara punya raja yang soleh tapi terhasut permaisuri yang jahat, dia wafatnya dipenggal. Terus zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, itu ada sahabat yang kan mereka ekspedisi kan, menaklukkan ke beberapa daerah kan untuk berdakwah. Tapi kan by militer ininya, ekspansinya. Kalau zaman Muawiyah itu dagang, by dagang. Zamannya Khulafaur Rasyidin itu by militer. Kemudian setelah Muawiyah ekspansinya itu by ya adalah militer, tetap ada militer. Tapi core-nya Muawiyah itu dagang. Kapal saudagar Arab sampai sini itu disuruh pergi sama Muawiyah buat dakwah juga. Atau ya, by nature pedagang-pedagangnya sudah punya kesadaran buat dakwah. Tapi ini waktu zaman Khulafaur Rasyidin itu ada sahabat yang ekspedisi sampai ke suatu wilayah, kemudian wilayahnya itu didapatkan, di situ ada tempat ibadah. Kemudian dia ngecek ke dalam, di basementnya itu ada peti mati. Enggak peti mati sih, ada kotak. Nah, di kotak itu ada tulisan, di sini bersemayam kepala dari Yahya bin Zakari. Kemudian dibuka dan beneran ada kepalanya Nabi Yahya masih utuh. Kemudian sama beliau, sama sahabat ini, dia ini dia ngeringin sungai, terus kotaknya itu dikubur di dalam sungainya tadi. Selesai dikubur, sungainya dialirin lagi supaya orang nggak berlaku syirik atau kemudian berburu jasadnya Nabi Yahya tadi sebagai artefak. Itu kisah matinya beberapa nabi. Terus kita lanjut ke tanda kiamat ya, tanda mati yang besar ya. Kan kita mikirnya mati itu cuma sakaratul maut. Padahal prosesnya tidak sesederhana itu. Tanda mati, kalau benar-benar mati itu sudah dekat, yang pertama adalah kita dikasih rasa haus yang nggak manusiawi. Jadi tiba-tiba kita haus banget. Kering sekali tenggorokan. Nah, yang kedua, kita akan mengalami yang namanya fitnah mati. Kalau teman-teman berdoa waktu sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ya. Terus apa? Kemudian ada kalimat wa min fitnatil mahya wal mamat. Ada fitnah hidup dan ada fitnah mati. Nah, fitnah mati itu bukan fitnah yang terjadi setelah kita wafat, tapi fitnah yang terjadi ketika kita sedang wafat. Kenapa kok ada kalimat sedang wafat? Karena wafat ini prosesnya panjang, bertahap. Yang pertama kali datang setelah kita merasa haus itu bukan malaikat maut, tapi setan. Bejo setan. Kalau iblis langsung yang datang itu berat. Apa yang mereka lakukan? Minimal mereka ngasih minum karena kita haus. Pernah ada syekh gitu ya, sedang sakaratul maut, ditungguin sama syekhnya yang lain, syekh sesama syekh ditalkin la ilaha illallah. Yang sakaratul maut bilang nggak mau. Dia teriak-teriak nggak mau, nggak mau. Dia bentak pokoknya, bentak yang nalkin nggak mau ini.
Pokoknya dia bilang nggak mau. Kemudian yang nalkin batin, "Apa yang salah dengan beliau? Dosa apa yang bikin dia nggak mau ditalkin? Apa yang bikin dia su'ul khotimah?" Beberapa saat kemudian, syekhnya yang bilang nggak mau tadi, kesadarannya kembali, terus minta maaf. "Maaf tadi baru saja iblis datang, nawarin air minum. Aku bilang nggak mau." Jadi dia bilang nggak maunya itu ke iblis, bukan ke penalkinnya. Kemudian bisa jadi uh, tawarannya itu bukan air mau diminum apa enggak, tapi mereka bilang agama yang benar itu sebetulnya ini, bukan itu, bukan bukan Islam. Entah itu dalam wujud orang tua kita atau orang yang sudah wafat atau orang yang kita sayang atau pedoman kita dalam beragama. Pokoknya mereka ngaku-ngaku, aku udah ngerasain mati, udah sampai akhirat, ternyata kalau kamu keadaannya kayak gini, kamu disiksa, mending kamu ganti. Bisa juga kayak gitu. Nah, maka kita berlindung dalam fitnah mati, khususnya proses yang ini. Nah, terlepas kita lolos atau enggak, nah, ujiannya kan pergi. Baru malaikat maut datang. Nah, proses pertama ketika malaikat maut ini datang adalah, ini, uh, ada beberapa orang yang dikasih privilege untuk melihat amalan-amalan ibadahnya secara spesifik. Misalnya, kamu sedekah pakaian, amalnya, ganjarannya apa? Atau gara-gara dulu kamu ikut penbes waktu SMA, jodohmu jadi siapa? Tapi kalau kamu ikutnya babat, jodohmu jadi siapa? Kalau di kampus kamu jadi ketua Hima misalnya, kamu jodohmu siapa? Kalau misalnya kamu jadi anggota divisi aja, jodohmu siapa? Gara-gara kamu kayak gini, hidupmu jadi kayak gini, dosamu ini, ganjarannya ini, akibatnya ini. Itu ada orang-orang tertentu yang ditemenin sama malaikat maut untuk flashback hidupnya seperti apa. Walaupun masing-masing orang porsinya beda-beda. Ada yang full, dari lahir sampai mati ditemenin. Jadi bener-bener dia kayak datang ke kehidupannya sendiri. Dia lihat keadaannya waktu masih kecil. Dia lihat peristiwa-peristiwa yang dia udah lupa. Terus diceritain sama malaikat maut. Ini kamu kayak gini. Nanti sebab jadi kamu kayak apa. Diceritain. Tapi ada juga orang yang nggak dapat privilege kayak gini. Pun ada juga orang yang mengalami hal kayak gitu tanpa didampingi dengan malaikat maut. Atau nggak sadar kalau yang dampingi itu malaikat maut. Kemudian setelah flashbacknya selesai, itu orang ya satu haus, dua fitnah mati, tiga flashback. Kemudian yang keempat, baru sakaratul maut. Sakaratul maut ini, yus aku cepet aja ya, mungkin teman-teman bisa 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 banyak lah sumber masalah yang ini. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Udah gitu aja. Oh iya, paling ini aja. Kalau kita mukmin, maka setiap dosa kita yang belum diampuni Allah itu akan terakumulasi jadi rasa sakit waktu sakaratul maut. Sebaliknya, buat teman-teman yang su'ul khotimah, setiap amal ibadahnya yang baik, oke, wait ya. Tadi saya mana pas? Oh ya, orang yang su'ul khotimah
semua amal ibadahnya yang baik. Misalnya ada ada orang suka menggunjing, tapi dia suka sedekah. Kemudian takdirnya itu neraka. Nah, sedekahnya itu peringan rasa sakitnya waktu mati. Jadi kalau kita mukmin rasa sakitnya itu eh, dosa kita jadi lebih berat. Kalau mereka amalnya bikin matinya jadi lebih ringan. Tapi mohon dicatat, seringan-ringannya kita wafat itu lebih ringan daripada orang yang su'ul khotimah wafat. Nabi Musa waktu ditanya sama malaikat maut, wahai nabi yang paling ringan matinya. Jadi Nabi Musa itu nabi yang rasa sakitnya paling sedikit waktu mati. Ditanyain bagaimana rasanya mati sama malaikat maut. Nabi Musa bilang kayak dikuliti hidup-hidup. Kamu bayangin badanmu dikuliti kira-kira butuh berapa orang dengan berapa pisau? Anggap butuh. Kamu kalau yang suka lihat kurban itu yang ngulitin sapinya berapa orang? Mungkin 5, mungkin 7, mungkin 3. Anggaplah sakitnya kayak gitu. Kamu pakai pisau dengan jumlah yang kurang lebih masih bisa dihitung pakai jari. Rasulullah SAW itu wafatnya seolah-olah ditusuk 200 pedang. Ya kalau Nabi Musa itu beberapa pisau sampai kulit. Rasulullah itu ditusuk, nggak dikulitin. Tidak dengan pisau tapi dengan pedang. Jumlahnya tidak bisa dihitung pakai jari tapi sebanyak 200. Itu dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad. Belum ke Nabi yang paling nggak soleh di antara 124.000 Nabi yang tadi. Belum yang bukan Nabi. Orang yang paling soleh, yang bukan Nabi, sampai orang yang paling tidak soleh, yang bukan Nabi. Nah, orang-orang yang terlindung dari rasa sakit kematian, sakaratul maut, itu adalah mereka yang syahid. Orang-orang yang syahid itu berlaku di antaranya yang wafat di medan perang, yang wafat waktu sedang mencari nafkah, yang wafat ketika sedang menuntut ilmu agama, yang wafat ketika sakit perut, karena sakit perut, kemudian yang wafat karena kecelakaan atau karena tenggelam, kemudian yang wafat karena melahirkan. Itu beberapa golongan yang termasuk syuhada. Nah, orang-orang yang syahid ini dikatakan terhindar dari sakitnya sakaratul maut. Nah, yang ditanyain Afin, dalam proses ini orang sadar nggak kalau itu lagi proses kematian? Bisa sadar, bisa enggak? Bisa sadar, bisa enggak? Kalau orang yang peka sebelum mati udah sadar kalau dia mau mati. Ya. Terus kalau rasanya mati itu seperti mimpi, wallahu a'lam ya. Cuman begitu setelah nyawa tercabut, roh ini pasti dibawa ke langit untuk dipatenkan catatan amalnya. Kalau orang yang buruk cuman sampai langit pertama, orang yang baik itu sampai langit ke-7. Nah, dalam proses naik ke langit, ini apakah si mayat sadar kalau itu bagian dari proses kematian atau enggak? Wallahu a'lam. Ataukah mereka tahu atau tidak itu berdasarkan ilmu yang mereka pelajari ketika masih hidup. Misalnya, teman-temannya nggak pernah belajar tentang proses setelah mati itu kayak gimana. Mungkin mereka nggak sadar kalau mereka adalah waktu amalnya lagi diantar. Tapi orang yang sudah belajar tahu, oh ini aku lagi nganterin amalku ke hadapannya Allah. Sedangkan orang yang nggak sadar ya mereka ngiranya lagi mimpi aja. Mungkin kayak gitu. Itu kira-kira. Kemudian, nah waktu proses gini, prosesnya dari haus sampai sakaratul maut itu berlaku beda-beda pada tiap orang. Bisa jadi hausmu waktu
masih bayi, kamu lupa kalau pernah haus. Terus fitnah mati kita atau fitnah mati seseorang bisa jadi waktu mereka ini, misalnya lagi ujian, terus ada pilihan nyontek apa enggak. Dia milih nyontek. Bisa jadi pilihan baik buruknya itu di situ. Atau ada orang yang ini bikin kontrak kerja, yang di dalam kontrak kerja itu ada hal-hal yang uh, uh, tidak disenangi Allah, bahkan ada hal-hal yang berbau syirik. Kemudian tanda tangan, bisa jadi fitnah matinya di situ. Karena iblis itu bisa berwujud sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian setan yang dari bangsa jin juga bisa menjelma dari manusia. Dan yang ketiga, setan itu juga ada dari golongan manusia. Jadi kalau ada orang ngajak kita kepada keburukan, terus kita bilang iya, bisa jadi fitnah matinya itu tuh di situ. Asbab kita mengiyakan, asbab kita su'ul khotimah. Walaupun sakaratul mautnya masih 60 tahun lagi. Ya, nggak mesti direct. Kemudian flashbacknya bisa aja berlaku kayak misalnya kamu lagi di pantai, terus kamu merenungi dirimu sendiri, kamu muhasabah, atau lagi di sepertiga malam di atas sajadah kamu nangisi dosa-dosamu, sadar kalau dosa-dosamu bikin kamu jadi kayak gimana, itu udah bisa jadi oleh Allah ketetapan itu sudah terhitung flashback. Ya. Jadi kita sudah melewati proses haus, kita sudah melewati proses fitnah, kita sudah melewati proses flashback, terus tahu-tahu mati. Bisa kayak gitu. Bisa bertahun-tahun. Tapi bisa juga ada yang sekejap mata. Jadi kita lihat orang kecelakaan mati di tempat. Padahal yang dia rasakan itu seolah-olah dia ngulang hidupnya. Itu juga bisa. Jadi kita ngelihatnya itu orang itu jebret mati, padahal yang dia rasakan itu haus iya, kemudian dia ngalamin fitnah matinya juga, tapi kita nggak lihat, kemudian dia flashback juga, tapi nggak berlaku hukum waktu rohnya dia dengan jasadnya, itu juga bisa. Nah, uh, tidak semua pilihan baik buruk itu fitnah mati, gitu ya. Nah ya teman-teman. Jadi kalau dari pendapatku, dari apa yang aku pelajari, fitnah mati itu sekali. Fitnah mati itu sekali. Tidak semua tidak semua pintu buruk yang kita masukin itu fitnah mati. Bahkan semua selain satu hal ini itu bukan fitnah mati. Nah, yang bukan fitnah mati itu pintu taubat terbuka lebar. Yang fitnah mati itu sangat berisiko tidak bisa kembali kepada kebaikan. Kalau kita ada masuk ke pintu buruk di fitnah mati ini, kemungkinan besar berlaku firman Allah yang aku tutup pandangan mereka, hati mereka. Jadi kita dikunci dari kebaikan itu kalau nggak lolos fitnah mati. Ini aku sampaikan kayak gini supaya kita ngambil hikmah. Kita nggak pernah tahu karena apa yang kita lakukan yang ternyata itu fitnah mati. Bisa jadi kamu bunuh orang itu bukan fitnah mati, tapi kamu uh, apa namanya ngomongin temenmu itu fitnah mati. Jadi hikmahnya kita selalu berhati-hati aja untuk tidak berbuat buruk. Itu satu. Yang kedua, banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah supaya nggak ketemu yang namanya fitnah mati. Karena kita punya opsi untuk nggak ketemu. Dan kita juga punya opsi untuk selamat. Baik syahid maupun enggak. Syahid itu cuman terjamin uh,
rasa sakit waktu sakaratul mautnya. Teman-teman nanti nek ngerasain ini ya, ngerasain fight, apa, bertarung, teman-teman sparring gitu, berantem sama orang, apalagi di medan perang, pukulan itu sampai ke badanmu atau sabetan itu sampai ke badanmu itu rasanya bisa lama banget kok. Iya, kalau terhindar dari fitnah mati itu doa yang, sebelum at-tahiyat yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, terus yang min fitnatil mahya wal mamat, terus yang min fitnatil masiihid dajjal itu. Itu. Itu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Sudah jelaskah masalah proses mati yang haus, fitnah mati, flashback, baru sakaratul maut? Aman? Nah, kita udah sampai ke penghujung wafat ya. Ini tak kasih opsi ke teman-teman. Alam barzah mau dilanjut besok atau lanjut hari ini? Nggak ngerti aku. Kalau mau kalau mau dikasih waktu bisa tak sesuaiin panjangnya. Tarik di bos. Pak ini saya tak sehat kamu kan. Aku mau main Mobile Legends nih. Mau Isra Mi'raj, mau push rank. Udah gini aja tak cukupkan dulu ya forumnya, tapi kita lanjut tema ini, tema alam barzah. Assalamualaikum. Tidak ada beban buat teman-teman yang sekiranya ada keperluan. Ini mati aman toh mati? Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, kita lanjut ya. Pertama gini, ini satu kitab sendiri. Terus kalau di Sijarah itu kayaknya selesai bahas 5 pertemuan apa ya? Ini aku sebutin poin-poinnya yang mungkin teman-teman bisa 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 sedikit banyak belajar di luar masalah alam barzah, apa-apa saja yang perlu diketahui. Yang pertama, keadaan roh di alam barzah. Yang kedua, interaksi antar arwah yang sudah wafat atau roh orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup. Yang ketiga, sebab-sebab siksa kubur dan bentuk siksaannya. Kurang lebih 3 ini kalau teman-teman nanti mau cari di tempat lain. Tapi lengkapnya itu ada di buku judulnya Hakikat Ruh yang nulis Ibnul Qayyim. Nah, kita coba sedikit ya dari poin pertama. Begitu wafat, tadi kan ini terus kita masuk ke jasad kita dikubur, wafat kita, roh kita juga ikut di sana kan, nggak jalan-jalan toh. Terus pelayat pergi, Mungkar Nakir datang ditanyain. Ini mau bahas yang versi baik dulu apa yang versi jahat dulu? Coba yang versi jahat dulu aja ya. Terserah. Mau yang jahat apa yang baik? Kalau yang jahat nanti larinya ke nomor 3, kalau yang baik nanti larinya ke nomor 2. Yuk tak tunggu. Request pertama. Oke. Yang jahat ya. Kan ditanyain tuh. Kalau kamu ditanyain, kalau orang ditanya malaikat Mungkar Nakir nggak bisa jawab, mereka bakal stay di liang lahatnya. Kemudian liang lahatnya itu disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya pecah. Kemudian dikasih temen ular gitu ya, kalajengking. Kalau bejo, orang tadi dikasih sedikit dari api neraka. Kemudian ini saya tak ngambil catatan. Terus gini, kenapa kok orang itu bisa kena siksa kubur? Yang pertama, karena memang su'ul khotimah. Yang kedua, kalau orang itu muslim, dia kena siksa kubur karena dosanya
belum habis waktu masih hidup. Jadi kalau kita punya dosa, bisa kita diampuni selama masih hidup. Kalau udah bersih, maka sakaratul mautnya lebih ringan. Kalau masih ada dosa, maka sakaratul maut kita tambah sakit. Ternyata ada orang yang sakaratul mautnya itu nggak cukup untuk bersihin dosanya. Makanya ditambah waktu di alam barzah. Nah, ada orang yang cukup dibersihkan dosanya waktu alam barzah. Jadi ketika misalnya 5.000 tahun disiksa, dosanya udah habis, terus rohnya dilepas dari liang lahatnya, ya, dilepas, nggak disiksa lagi. Jadi dia keluar dari kubur. Ada yang 1 tahun udah cukup. Nah, ternyata ada juga yang selama masanya nunggu di alam barzah itu nggak cukup untuk menghabiskan dosa. Makanya kemudian dimasukin neraka dulu. Proses-proses pembersihan dosa. Nah, ini aku sebelum masuk ke macam-macam siksanya kayak gimana, aku mau sedikit bacain beberapa sebab siksa kubur. Kalau di bukunya, di Hakikat Ruh, penyebab siksa kubur itu ada 47. Ya, nggak apa Nen, semangat. 47 ini tak bacain yang tidak terlihat seperti dosa ya. Maksudnya kayak yang fitnah, zina, mencuri itu kan udah clear dosa. Ini aku bacain yang enggak, mungkin kita enggak ngah kalau itu dosa. Yang pertama, ini ada di poin ke-15. Kita menumpuk-numpuk barang. Itu sebab siksa kubur. Kemudian mencari-cari aib saudara seiman. Ini enggak menyebarkan ya, tapi mencari aib. Ini terus habis itu mendahulukan pendapat dan pikiran sendiri daripada sunnah. Kemudian menangis meratapi keluarga yang wafat. Kemudian orang yang dengar itu diamin. Jadi kalau ada yang wafat terus ada yang nangis geru-geru gitu, nah dia dibiarkan, maka yang menangis dan yang mendiamkan ini punya resiko kena siksa kubur. Kemudian ini apa namanya? Kalau teman-teman ngah di surat Al-Mutaffifin, celaka orang yang curang, orang yang kalau ngasih timbangan itu dikurangin, tapi kalau minta sesuatu haknya selalu mau dipenuhi, itu juga beresiko siksa kubur. Nanti teman-teman bisa ngah kok, misalnya kamu beli sesuatu, kamu nuntut barangnya sempurna atau enggak. Tapi sebaliknya, ketika kamu berjualan, kamu menyempurnakan hak pembelinya apa enggak? Itu bisa jadi buat muhasabah. Kemudian sebab siksa kubur adalah tidak acuh ketika mendengar Al-Quran. Jadi ketika kamu dengar Al-Quran itu biasa wae, bahkan risih. Tapi kalau dengerin lagu bersemangat. Misal dengar lantunan Al-Quran, enggak tergugah hatinya untuk menyimak atau ikut baca. Tapi kalau dengar irama musik, ikut bersenandung. Misalnya kamu di mall disetelin lagu, pas kamu hafal, kamu ikut nyanyi. Atau badanmu goyang-goyang dikit. Nah, itu kan kita menyambut lagunya. Tapi kalau dengar Quran kita tidak menyambut. Itu juga sebab kita punya chance untuk kena siksa kubur. Kemudian berbangga dengan dosa. Ada sebagian dari kita yang setelah berdosa justru dibanggakan. Misalnya habis jalan sama pacarnya terus dipamerin ke temennya. Tidak berhaji padahal mampu. Kemudian tidak memenuhi hak orang lain padahal sanggup. Kemudian nggak peduli halal haram pemasukan. Kemudian tidak menyambung silaturahmi. Tidak mengasihi yang miskin. Ya. Tidak mengasihi hewan peliharaan. Dan tidak menganjurkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kita tidak berbuat baik itu
kita berbuat dosa itu sebab siksa kubur, kita tidak berbuat baik itu juga sebab siksa kubur. Syafaat itu di padang mahsyar. Dan syafaat itu kalau pendapatku tidak ada kaitannya dengan menghilangkan dosa. Syafaat itu lebih ke oke, walaupun orang ini punya dosa tapi masuk surga. Kira-kira kayak gitu. Habis ini tidak memenuhi hak orang lain padahal sanggup. Saranku mending kamu nanti ngambil rekamannya aja, Bi. Ya. Nek enggak nanti chat ulang aja. BTW aku ngeriset HP jadi chat kalian hilang semua. Maaf ya teman-teman. Aku yang minta maaf ya, Bi. Kamu minta maaf juga. Terus ini tak balik sekarang. Sebab-sebab yang perkara-perkara yang menyelamatkan dari siksa kubur. Yang pertama, tidak melakukan 47 hal yang tadi. Walaupun yang kita bahas, yang tak sebutin tadi cuma beberapa. Maksudnya itu. Yang kedua, perbanyak tidur dalam keadaan muhasabah. Perbanyak tidur dalam keadaan taubat. Dan perbanyak tidur dalam keadaan berikrar untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita taubati. Sebelum tidur itu diulang-ulang. Aku pernah dosa ini, aku nggak mau ngulang lagi. Walaupun besok diulang, mau tidur kayak gitu terus. Adab ini yang menghindarkan kita terhadap siksa kubur. Kemudian ada amal-amalan yang spesifik. Yang kalau kita amalkan, kita dijamin terhindar dari siksa kubur. Yang pertama adalah berjaga-jaga di wilayah perbatasan musuh. Ini kalau dalam keadaan perang. Yang kedua, meninggal dalam persiapan jihad. Yang ketiga, mati syahid. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Mulk pada malam hari. Kemudian wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, itu juga sebagai salah satu tanda mati terhindar dari siksa kubur. Terus teman-teman yang syahid itu pasti terhindar dari siksa kubur. Ya. Yang paling bisa kita amalkan yang baca surat Al-Mulk pada malam hari. Terus supaya singkat, macam-macam siksa kubur dan sebabnya, teman-teman cek di ini aja ya, cek di Jami Bekantan aja ya. Nanti tolong mungkin seseorang nge-share link di pas materi itu ke grup OBY. Terus kita lanjut sedikit tentang kalau orang itu dia bisa jawab pertanyaannya mungkar nakir. Jadi kan kalau nggak bisa. Kalau bisa jawab pertanyaannya mungkar nakir, roh itu dikeluarkan dari liang lahat. Kemudian roh itu bertempat sesuai kadar amalnya. Misal amalnya standar, maka jiwa orang yang sudah wafat tadi, itu dia cuma bisa nongkrong deket-deket kuburannya aja. Nanti kalau amalnya lebih tinggi, Allah perkenankan rohnya itu jalan-jalan di muka bumi. Jadi selama masih ada di langit dunia, dia bebas pergi kemana aja. Nanti ada yang diberi hak untuk akses langit 1, ada yang diberi hak untuk akses langit 2. Syuhada itu punya akses langit 7. Nah, aturannya gampang. Kalau roh kita di alam barzah itu ada di langit ke-7, berarti bisa main ke langit ke-6 dan seterusnya. Tapi kalau roh kita cuma ada di langit dunia, maka kita nggak bisa naik ke langit yang lebih tinggi. Nah, roh-roh ini bisa berinteraksi satu sama lain. Kalau kamu ada di atas ya bisa turun nengok yang ada di bawahmu, tapi kalau kamu di bawah nggak bisa naik lihat apa yang ada di atas.
siapa yang ada di atas, itu satu. Kemudian yang kedua, roh kita, jiwa kita itu kan digantung di langit waktu tidur. Maka dalam keadaan bermimpi ini, dalam keadaan kita tidur, itu ada kemungkinan untuk berjumpa dengan roh-roh orang yang sudah wafat. Kalau teman-teman punya skill untuk ngatur, rohnya, ngatur roh teman-teman sendiri, teman-teman bisa kok minta. Jadi adab-adab ulama zaman dulu ya, mereka pengen belajar, tapi gurunya sudah mati, atau yang punya ilmu itu sudah nggak ada. Mereka berdoa ke Allah, "Ya Allah, saya pengen belajar sama si fulan, tolong dipertemukan." Maka waktu tidur, fulan itu datang ke mimpinya. Jadi roh yang orang yang sudah wafat tadi main ke tempat roh orang yang sedang tidur. Terus terjadi proses belajar mengajar di sana. Itu skill yang intermediate ya. Jadi jalan-jalan dalam keadaan roh. Tapi orang yang soleh banget, orang yang Allah kasih keutamaan, dia bisa convert, keadaan jiwanya seolah-olah jadi keadaan jasad. Jadi bentuk bentuk jiwanya dia itu punya dampak fisik. Misalnya gini, kayak kemarin aku cerita Imam Syafi'i itu dibangunin Rasulullah, beneran digoyang-goyang badannya. Jadi jiwanya Rasulullah itu saking powerful-nya, eee, dia bisa punya keadaan yang sifatnya sama dengan keadaan jasad. Atau di kitab Hakikat Roh itu diceritain peristiwa-peristiwa semisal ada orang punya tetangga, terus tetangganya ini suka jelek-jelekin Umar sama Abu Bakar. Sampai pada taraf orang yang dengerin ini, dia risih, dia khawatir. Terus ketika khawatirnya ini memuncak, dalam tidurnya datanglah Rasulullah. Kemudian dia ngadu, "Ya Rasulullah, tetanggaku ini dia suka jelek-jelekin sahabatmu." Terus Rasulullah SAW bilang apa? Dikasih pisau itu orangnya yang ngadu tadi. Dikasih pisau terus Rasulullah bilang, "Sembelihlah dia." Terus dia setelah dikasih pisau dia kebangun. Kebangun karena dengar ada suara teriakan. Ternyata suara teriakannya itu dari rumah tetangganya yang suka jelek-jelekin sahabat tadi. Pas dia ngecek rumahnya itu udah rame, terus dia, orang yang suka jelek-jelekin ini sudah wafat dalam keadaan lehernya, eee, digorok. Jadi yang gorok itu dia, tapi dalam keadaan dia sedang, berwujud roh, tapi dia nggak sadar kalau dia yang gorok. Dia cuman sadar sampai dikasih pisau. Ada juga ini, kisah seorang ibu yang, ini kisah seorang anak. Jadi anak ini dia mimpi ibunya kehausan di alam barzah. Jadi ibunya sudah wafat, terus, kehausan. Lah di mimpi itu dia berusaha ngasih minum ke ibunya, padahal ibunya itu nggak boleh dikasih minum. Kenapa kok ibunya nggak boleh dikasih minum? Karena dia semasa hidup cuman sedekah 2 kali. Bayangin, seumur hidup sedekah 2 kali itu sebab siksa kubur. Nah, kan dia nggak boleh dikasih minum, tapi si anak ini dia ngasih minum. Bangun-bangun, tangannya yang dipakai buat ngasih minum itu busuk.
Jadi berlaku peristiwa kepada rohnya, jasadnya itu kena efek. Terus kalau teman-teman punya skill, bisa roh ini saling bertamu satu sama lain. Jadi tidak antara orang yang sudah wafat dengan orang yang sudah wafat, tidak dengan antara orang yang sudah wafat dengan orang yang masih hidup, tapi orang yang masih hidup juga bisa berinteraksi dengan orang yang masih hidup dengan keadaan sama-sama masih berwujud roh. Jadi kamu tidur tapi kamu jalan-jalan kemana, atau bahkan ketika sadar diri, roh kita itu bisa dikirim ke tempat lain. Ada beberapa orang yang dikasih Allah nikmat yang demikian, baik itu hadiah, jadi dia nggak bisa ngontrol. Cuman waktu itu aja dia bisa kayak gitu. Tapi ada juga orang yang bisa ngontrol keadaan yang demikian. Misalnya guru sekumpul Kiai Muhammad Zaini, itu dia waktu musim haji cukup pakai pakaian apa? Cukup pakai pakaian haji di kamar. Terus dia duduk di kamarnya. Jasadnya di kamar. Tapi orang-orang yang sedang berhaji di Mekah itu lihat ada beliau di sana. Yang di sana itu rohnya. Rohnya mewujud sampai orang bisa lihat. Terus berlaku waktu itu sedang hujan di Mekah. Nah, badannya yang di kamar itu ikut basah. Ini berlaku ketetapan di mana apa yang terjadi pada roh itu bisa mempengaruhi jasad. Kayak mbaknya tadi yang tangannya berinteraksi dengan siksa kubur, bangun-bangun sudah membusuk. Dalam beberapa cerita disebutkan Ali bin Abi Thalib kalau perang itu dia tidak dalam keadaan jasad. Jadi dia kayak kayak semacam stay di suatu tempat. Terus yang ada di medan perang itu ini rohnya. Karena berlaku jiwa itu lebih kuat daripada jasad gitu. Terus di antara sebab-sebab amalan yang bikin derajat kita tinggi di alam barzah adalah tidak panjang angan-angan. Jadi orang yang soleh banget, orang yang ilmunya banyak sekali, kalau dihadapkan dengan orang yang tidak panjang angan-angan, kedudukannya itu lebih baik orang yang tidak panjang angan-angan di alam barzah. Paling itu dulu. Ada yang mau ditanyain atau kurang jelas? Ya, kita sudah singgung dikit keadaan roh di alam barzah, terus interaksi antar arwah, kemudian sebab-sebab siksa kubur. Nggak panjang angan-angan itu gimana ya? Kamu pengen sesuatu itu udah panjang angan-angan. Kamu punya cita-cita itu udah panjang angan-angan. Kamu punya planning itu udah panjang angan-angan. Mungkin kalimatnya aku ganti, itu sudah bisa disebut. Nah, pengenmu, cita-citamu, perencanaanmu itu nggak disebut panjang angan-angan gimana, mungkin untuk sementara tak kembaliin ke hati nurani kalian sendiri aja. Kira-kira yang tok lakuin itu, yang tok pengen itu panjang angan-angan. Beberapa saja sudah bisa. Oh iya, nambahin buat menghindari siksa kubur, doa yang sebelum at-tahiyat tadi juga bisa jadi sebab ya. Yang sepaket kan, fitnah dajjal, fitnah mati, fitnah hidup, azab kubur. Gitu ya, Vi. Masalah panjang angan-angan. Cuman simpelnya gini, ini buat indikator yang bisa kita pahami bersama dulu deh. Punya angan-angan dan punya harapan itu beda, tipis. Berangan-angan itu kita pengen sesuatu tapi nggak mengusahakannya. Berharap itu kita pengen sesuatu tapi kita berikhtiar. Itu dulu. Ke arah sana dulu aja. Gitu ya. Ada lagi. Itu intinya kita terhitung berharap kalau disertai ikhtiar. Kalau harapan kita tidak disertai ikhtiar, maka dia sebutannya angan-angan. Nah, itu udah nggak boleh.
Jadi kalau mau berharap berarti harus ikhtiar. Kalau kalau harapan kita tidak disertai ikhtiar, takutnya enggak takut sih, sementara ya dalam topik ini mengurangi derajat kita di alam barzah, bukan sebab sisa kubur. Tapi yang baik adalah tidak berangan-angan sama sekali. Jadi kamu nggak punya pengenan apa-apa, nggak mikir kamu nanti sore mau makan apa, nggak nggak mikir besok kamu mau jadi polisi, kamu mau jadi presiden, besok mau kerja apa. So pernah pernah nyoba apply gitu ya. Ada masalah tidak panjang angan-angan. Misalnya gini, kamu makan, nggak makan sebelum ditawarin. Akhirat aman, dah itu dulu aja. Misalnya ini, jadi kamu ini ya panjang angan-angan ini. Pernah nggak pengen makan sesuatu tapi harus pergi ke tempat yang jauh? Misalnya di rumah ada makanan, tapi kamu harus keluar pergi ke warung. Atau di sebelah rumah ada warung makan, ada burjo, tapi kamu perginya ke misalnya ke Cak Kasno apa ke atau misalnya di kampusmu ada kantin, tapi kamu perginya ke kantin kampus sebelah atau fakultas sebelah. Atau kamu keluar beli makan di warung luar kampus. Itu udah bisa masuk panjang angan-angan. Nggak masalah, tapi kalau kita bisa survive untuk menahan diri, apa yang dekat yang diambil itu lebih utama. Sampai pada titik ini, tidak makan sebelum dikasih, bahkan ada hitungannya, ditawarin 3 kali dulu baru kita bisa yakin kalau rezeki itu punya kita. Misalnya bangun tidur, terus bapak atau ibu tanya, "Udah makan belum?" Kamu jawab belum. "Kok makan?" Kemudian, "Iya." Tapi kamu tetap belum makan. Pasti kan terus ngomong kan, "Itu loh dimakan." "Nggih." Terus ajakan makan yang ketiga kali baru ditunaikan. Berlaku untuk setiap hal. Maka posisi pasif ini ada keutamaannya sendiri di alam barzah. Terus aku nitip pesen ya ya nggak apa-apa. Ini aku nitip pesen ke teman-teman kalau belajar di sini, perhatikan istilah ya. Misal aku nyinggung ini meninggikan derajat di alam barzah. Ya udah berarti di situ aja. Bisa jadi kehidupan dunianya hukumnya beda. Bisa jadi di padang mahsyar keadaannya beda, bisa jadi di akhirat keadaannya juga beda. Nah, perhatikan istilah. Terus kalau kayak yang ditanyain Via, aku jawab lewat wasiatnya Habib Al-Habsyi ya. Ilmu itu harus disertai 3 hal. Salah satunya adalah cita rasa. Misalnya gini, nyabut bulu ketek itu kan sunnah. Itu ilmu. Tapi kalau kita nggak punya cita rasa, masuk kamu nyabut bulu ketek waktu lagi nunggu Trans Jogja misalnya. Atau kamu lagi di kampus lagi dengerin dosen, kamu nyabutin bulu ketek. Sunah-sunah. Tapi apa yang bikin kita nggak nyabut bulu ketek di kelas, yang bikin kita nggak nyabut bulu ketek di kelas adalah cita rasa tadi. Sama halnya, yang bikin kita langsung makan waktu disuruh makan apa? Ya cita rasa itu. Ilmu kita disertai dengan cita rasa. Yang bikin kita bisa menempatkan teorinya gimana, kita lagi ada di mana, sama siapa, keadaannya gimana, terus kita mengamalkannya seperti apa. Kira-kira begitu. Pakai hati. Nah. 2 lainnya rahasia. Sebetulnya aku nggak merahasiakan ya teman-teman, tapi aku lupa. Oh ya. Nek, seingatku ini, ah, pokoknya kan yang di Jami Bekantan tuh tak pakai buat ngefollow akun-akun dakwah aja kan. Nah, seliweran postingannya di di timeline. Nanti coba coba cek ini, coba cek followingnya terus buka yang uh, Habib Al-Habsyi kalau enggak yang fanbase-nya. Terus mungkin di salah satu videonya ada di situ. Gitu ya.
Nek enggak nanti tak cek terus kalau inget besok tak sampaikan. Oke, aman ya. Aku di ini dong, aku mastiin besok temanya kiamat. Benar. Ini tanda-tanda ini akhir zaman. Iya, oke. Hari ini saya cukupkan dulu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.